matahari diprediksikan akan turun tepat di atas bumi dalam puluhan tahun ke depan. Dan itu akan menjadikan kutub ini. Oh, puluhan tahun ke depan diprediksi. Ya. Dan akan melanda seluruh kota. Berarti akan habis. panasnya luar biasa berarti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam semesta beserta segala isinya, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ketemu lagi dengan kami dari tim channel Santri Daeng. Pada konten kali ini kami ingin membahas mengenai berita yang lagi panas viral saat ini, yaitu perang antara Iran dengan Israel, yang mana perang ini sudah berlangsung sejak tanggal 13 Juni yang lalu, yang dimulai oleh serangan dari pihak Israel, dan akhirnya Amerika pun juga ikut membantu. Nah, apakah perang ini nantinya akan menjadi awal mula perang dunia ketiga? Wallahu alam bisawab. Terkait mengenai perang ini, kami akan berdialog dengan salah satu petinggi, atau jika diizinkan hadir, adalah pemimpin tertinggi dari kerajaan Agartha, kerajaan yang berada di bumi lapis 3, yang sebelumnya pernah kami buat konten, namun pada saat itu yang hadir adalah dari jenderal angkatan bersenjata dari kerajaan tersebut. Kami akan coba menghadirkan pemimpin tertinggi dari kerajaan Agartha. Mudah-mudahan yang bersangkutan berkenan hadir dan berdialog dengan kami di sini terkait mengenai perang antara Iran dan Israel ini. Apakah perang ini membawa dampak bagi mereka di wilayah mereka, dan bagaimana pandangan mereka, dan apakah mereka juga kedepannya akan ikut andil jika terjadi perang dunia ketiga. Apakah mereka juga akan ikut andil di situ atau tidak? Kita akan coba berbincang dengan mereka. Ya, mohon disimak sampai selesai agar tidak salah paham dan gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Ya, kami tekankan bahwa ini adalah dialog dengan sosok gaib, boleh dipercaya, boleh tidak. Kami kembalikan kepada diri masing-masing setiap penonton. Apa yang kami hadirkan ini hanya sebagai tambahan wawasan semata. Kami mulai saja. Ibu mediator sudah siap. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, tolong dihadirkan pemimpin tertinggi kerajaan Agartha yang berada di balik tembok Antartika sana, di balik dinding es Antartika sana. Tolong dihadirkan pemimpin tertinggi kerajaan Agartha yang berada di balik dinding es Antartika di kutub selatan sana. Hadirkan, tarik ke tangan saya. Allah, hadirkan ke tubuh medator mereka, Allah. Masuk, Allah. Allah. Bisa berbicara bahasa Indonesia, Allah. Iya, saya manusia yang berada di bumi lapis atas. Maaf, Anda dengan siapa? Jauh sekali. Di mana tepatnya boleh disebutkan? Ujung dunia. Ujung dunia. Ujung bumi. Ada apa? Ya, mohon maaf. Anda berasal dari kerajaan Agartha itu ya? Saya tidak bisa bilang iya, karena kebanyakan orang menyebutnya itu. Iya, menyebutnya itu ya. Iya, ya, mungkin orang tahunya itu ya. Tapi namanya berbeda ternyata ya. Bukan Agartha gitu namanya. Bukan. Apa tepatnya? Maksudnya Nama kerajaan Anda apa namanya? tidak memiliki nama. Oh, tidak memiliki nama. Ya, Nah, mohon maaf, Anda pemimpin tertinggi di situ ya? tidak. Tapi Anda siapa? Hanya panglima biasa. Oh, Anda panglimanya. Ya, Bukan Anda yang pernah hadir di tempat ini? tidak pernah. Tidak pernah. Saya pernah menghadirkan panglimanya juga. Ada banyak panglima di sana? Banyak. Banyak. Oh begitu ya. Nah, terus pemimpin tertingginya ada? Ada. Terus tadi saya minta beliau yang dihadirkan. Kenapa Anda yang ada di sini? Saya diutus. Oh, Anda diutus. Datang. Oh, beliau yang mengutus gitu maksudnya? Ya, Oh, iya. Anda ini manusia juga sama dengan kami ya? tidak. Beda? Ya, Oh, Anda dari bangsa apa? jin. Oh, dari bangsa jin. Ya, Oh begitu ya. Tapi kerajaan Anda itu tepatnya berada di balik dinding es kutub selatan Antartika sana ya? ya. Iya. Tapi itu tidak pernah terlihat Tidak pernah terlihat. oleh mata manusia. Oh. Nah, terus bentuk Anda yang asli sebagai bangsa jin apa? Manusia. Bentuk manusia? Ya, Oh.
bukan bentuk seperti jin pada umumnya, seperti binatang gitu. Tidak. Memang bentuknya seperti manusia. Ya. Tapi bangsa jin. Ya. Oh begitu. Karena Hah? kami bisa terlihat sebagai manusia. Hah? Mungkin ada yang melihat dan pernah ada yang melihat, sehingga mungkin ada yang mengatakan bahwa kami adalah manusia. Oh begitu. Ya. Oh. Nah, sebentar. Pertanyaan saya begini. Anda itu kan berada di kutub selatan bumi ini ya? Atau di kutub utaranya? Di kutub selatan. Kutub selatan. Ya. Nah, selain kerajaan Anda itu, ada kerajaan yang lain? Banyak. Oh, banyak. Ya. Oh, banyak ya. Oh, semua kerajaan jin juga. Ya. Oh. Ada manusia yang hidup di situ? Ada. Ada? Ada. Oh. Manusia itu banyak? Tidak. Hah? Sebagian kecil. Bagian kecil. Dan tidak pernah bisa bertahan. Tidak pernah bisa bertahan. Maksudnya gimana? Mati. Mati. Sampai sekarang tidak ada yang hidup lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oh. Lah, di balik dinding es Antartika itu tidak ada memang tidak ada kehidupan lagi. Tidak ada. Tidak ada memang kehidupan manusia. Tidak ada. Oh, begitu. Oh, iya. Nah, Anda sendiri sebagai panglima di situ tentu tahu situasi di bumi, di permukaan saat ini, situasi manusia saat ini seperti apa. Anda sering memantau gitu? Pastinya. Ya, saat ini kan Anda tahu kan lagi terjadinya peperangan antara negara yang mempunyai senjata pemusnah massa, pembunuh manusia yang dikatakan senjata nuklir. Nah, sekarang berperang antara negara-negara itu yaitu negara Iran dan negara Israel yang dibantu oleh Amerika. Anda tahu kan negara-negara itu kan? Ya. Nah, terus apakah peperangan itu berdampak bagi kerajaan kalian sendiri di sana? Sebenarnya tidak. Tidak ada dampak apa-apa. Oh. Dan pastinya tidak akan terkena. Karena peperangan itu tidak akan sampai ke sana. Oh gitu ya. Ya. Nah, seandainya mereka menggunakan senjata nuklir gitu, senjata yang pemusnah massal yang sangat dahsyat gitu, itu tetap tidak berdampak apa-apa bagi kalian? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Ya. Oh. Karena nuklir itu sifatnya luas. Iya. Dia akan menyeluruh. Mungkin sebagian bumi akan hancur. Ya, bisa saja. Kalian terdampak gitu? Ya. Ya. Tapi menurut saya kutub ini hancur tidak dikarenakan oleh itu nuklir. Oh gitu ya. Tapi kutub ini hancur karena dia akan mencair. Mencair? Ya. Mencair karena apa? Pemanasan global. Dengan sendirinya. Kalau kau ingin tahu kutub ini hancur, sebenarnya bukan karena nuklir, tapi karena musnahnya bumi. Oh gitu. Dia akan bisa hancur. Jadi tidak ada pemanasan. Jika tidak ada efek panas, matahari
diprediksikan akan turun tepat di atas bumi dalam puluhan tahun ke depan. Dan itu akan menjadikan kutub ini. Oh, puluhan tahun ke depan diprediksi. Ya. Dan akan melanda seluruh kota. Berarti Akan habis. panasnya luar biasa berarti ya. Ya. Iya, iya. Tapi kita tidak tahu semua. Bukan kemauan kita. Iya, iya, itu kan sudah skenario. Kalaupun itu pernah terjadi, memang sudah takdir yang akan terjadi. Tapi memang, dan itu akan terjadi. Dan akan terjadi peperangan yang sangat besar. Iya. Karena tidak akan lama lagi bumi ini akan hancur oleh ulah tangan-tangan manusia sendiri. Perbuatan mereka sendiri. Tapi saya di sini tetap menjaga. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan saya. Peperangan yang terjadi di sana. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Karena dampaknya bukan terhadap kehidupan kerajaan kami, tetapi kehidupan manusia. Sebenarnya apa yang kau ingin tanya? Iya, saya sih pengen tahu itu. Saya pikir itu akan berdampak bagi kalian dan kalian akan mengambil langkah untuk mencegah atau gimana gitu. Kalau tidak berdampak ya mungkin kalian ya tidak akan ikutan gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada hubungannya. Karena peperangan yang terjadi memang tidak ada hubungannya dengan kami. Iya, iya. Nah, kalian punya apa hubungannya kalian dengan pesawat yang misterius itu yang bernama pesawat piring terbang gitu, UFO? Pesawatnya itu bulat kayak piring gitu. Itu pesawat kalian ya? Mungkin saja. Mungkin hanya kebetulan terlihat. Karena waktu kehidupan di alam gaib lebih maju dibandingkan kehidupan dunia. Teknologi mereka lebih maju. Dan bisa saja manusia melihatnya. Nah, pesawat kalian memang bentuknya seperti itu ya, bulat gitu ya? Tidak juga. Seperti apa bentuk pesawat kalian? Tidak bisa terlihat sebenarnya. Hanya kilatan cahaya. Tapi dari bentuknya sendiri seperti apa? Bentuknya itu seperti segitiga. Oh, segitiga. Ya. Iya, iya, iya. Berarti yang berbentuk piringan itu lain pesawat kalian ya? Itu makanya saya bilang tidak tahu. Oh, itu mungkin jin lain kali ya? Iya, iya. Nah, kalian
Kalian sendiri biasa keluar dari bumi ini, keluar angkasa gitu? Sering? Bisa kalian menembus atmosfer itu? Atmosfer bumi Iya, bisa kalian menembusnya? tidak bisa, Tidak bisa? karena kalau ada atmosfer itu sangat panas. Oh, atmosfer itu panas ya? Panas. Bukannya itu air ya katanya? Kau tidak tahu. Sebenarnya jin dan manusia itu hanya hidup di bumi. Hah? Di bumi ini banyak jin yang sangat menyukai hidup di bumi karena dia merasakan dingin. Sedangkan sifat jin itu sangat panas. Bumi ini dingin, sejuk. Iya, iya. Mereka menyukainya. Sebenarnya jin bisa keluar angkasa, tapi mereka juga sama penciptaannya. Diciptakan sama dengan manusia. Dia juga akan terbakar, kau tahu. Dia juga akan habis seperti debu. Ya, walaupun jin itu sifatnya tidak terlihat, dia seperti asap. Dia bisa terbang sana kemari, dan dia pun bisa membentuk apapun yang dia mau. Begitu kan? Ya kan? Tapi sebenarnya penciptaannya sama dengan manusia. Jika dia pergi keluar angkasa, sebenarnya dia bisa. Tapi mungkin sebagian jin ada yang tidak bisa. Nah, berarti ada jin yang bisa menembus atmosfer itu? Kenapa? Berarti ada jin yang bisa menembus lapisan atmosfer bumi itu? Itu saya bilang sebagian mungkin bisa, Sebagian mungkin bisa. dan sebagian tidak bisa. Oh. Karena setelah keluar dari atmosfer, semua akan menjadi debu. Oh, gitu kan. Manusia pun pastinya tanpa perlengkapan apapun, silang begitu saja dan naik begitu saja, pasti akan menjadi debu. Ya, Jadi pada dasarnya atmosfer itu tidak bisa ditembus ya? ya, Terus klaim manusia yang bisa keluar angkasa itu, menurut Anda ini, yang bisa katanya bisa ke bulan, bisa keluar angkasa sana, keluar dari bumi, itu betul atau tidak itu? Menurut Anda? saya masih ragu. Ragu? Ya, Ragu ya? ya, karena saya tahu atmosfer itu begini. Ya. Kemudian di atas bumi itu ada beberapa lapisan lagi. Ada beberapa lapisan? Saya tidak ingat, hanya ada beberapa lapisan di bumi. Kemudian di luar bumi ada beberapa. Atmosfer itu tebal sekali. Oh. Tidak tipis. Bukan hanya seperti kita. Hanya satu lapisan. Atmosfer itu tebal sekali. Sedangkan saja batu meteor akan hancur. Saya tidak tahu bagaimana batu meteor yang bisa tembus ke bumi. Iya, iya. Sebenarnya dia akan hancur di permukaan bumi. Dan yang saya pikirkan, bila ada manusia yang tembus ke bulan, ya, saya masih ragu. Ragu ya? Karena di luar daripada bumi itu hampa udara dan sangat panas. Oh. Panas.
Dan kenapa semua yang ada di permukaan bumi bisa hancur dengan seperti debu. Nah terus, Anda kan biasa terbang dengan pesawat atau mungkin bisa terbang sendiri tanpa bantuan pesawat kan? Nah, Anda pernah berkeliling bumi ini? Pernah? Melihat bumi dari atas itu pernah? Nah, terus bagaimana sebenarnya bentuk yang sebenarnya dari bumi ini? Bumi ini datar. Bumi ini datar ya? Ya, Heeh. ya seperti lempengan saja. Oh begitu kah? Dan di bawah itu terdapat bebatuan tanah dan apapun. Rumputan, tumbuh-tumbuhan. Saya melihatnya seperti itu. Datar ya? Datar tapi berbentuk piringan begitu maksudnya? Ya, Iya. seperti lempengan. Lempengannya itu bulat gitu. Ya, Iya. Oh begitu ya. Tapi kenapa bumi ini bentuknya berbeda dengan bentuknya bulan yang bulat gitu? Kalau bulan sendiri gimana bentuknya? Kalau kita lihat dari bumi ini kan bulan itu kan bentuknya bulat. ya, Seperti bola. Bulat seperti bola kan? ya, Nah, sama dengan matahari, kalau kita melihat dari bumi ini bentuknya bulat seperti bola. Nah, kenapa bumi berbeda bentuknya seperti lempengan gitu? Dan planet-planet lain pun kalau kita lihat dari teropong itu kan bulat juga seperti bola. Berarti bumi ini bentuknya berbeda sendiri ya? ya. Oh, Tapi itu lain sana. tapi kenapa pada di manusia yang terbang tinggi dari bumi itu melihat bumi ini apa istilahnya mengambil gambar bumi ini dengan foto gitu kan, itu terlihat bumi ini bulat. Apa yang menyebabkan bumi ini kelihatan bulat gitu? Mungkin panas halus. Atau mungkin karena yang saya lihat itu hanyalah Heeh. datar lautan seperti ini asalnya. Mm-mm. Ini lempengan di tengah-tengah banyak pegunungan dan di pinggirnya ada lautan. Mm-mm. Mungkin ini dikatakan kenapa itu bulan. Itu pemikirannya. Tapi pemikiran saya bumi itu datar saja. Datar saja ya. Karena yang saya lihat seperti yang pegunungan, lautan, tidak ada lagi. Nah, ini membahas ini cukup menarik sebenarnya. Saya sebenarnya banyak pertanyaan di hal-hal ini. Terus matahari sendiri itu, kalau menurut manusia, ilmu pengetahuan manusia, bahwa itu bumi yang mengelilingi matahari. Apakah seperti itu? Apa yang bumi mengelilingi matahari? Sebenarnya Atau matahari yang malah? matahari yang berpindah. Matahari yang berpindah. Berarti sebenarnya matahari itu kecil dari bumi. Tidak? Ya, Memang besar mataharinya. matahari sangat besar, Sangat besar. besar, besar sekali. Oh. Kalau dia kecil, tidak akan bisa menyinari seluruh alam semesta. Karena bumi dan planet-planet lainnya itu disinari oleh matahari. Iya. Matahari itu besar. Matahari saja berpindah dan berganti tempat dengan bulan. Oh. Mereka hanya seperti ini.
Oh, mereka yang berpindah ya. Ya, Oh. Kalau bulan sendiri besar, ya. sebesar apa dengan matahari? Mereka sama besar. Sama besarnya. Ya, Oh. Lah jarak mereka dari bumi ini sendiri seberapa jauh? sangat jauh. Oh, sangat jauh. Mereka tidak berdekatan. Mereka sangat jauh. Lah bulan sendiri dengan bumi jauh? Dekat? Jauh sekali. Jauh sekali. Tidak ada yang dekat. Jika dia melalui hidup manusia, jarak tempuhnya sungguh luar biasa. Kalau hitungan manusia kira-kira berapa lama kalau menempuh sampai ke bulan itu? Mungkin beberapa ribu tahun. Oh, sejauh itu ya? Oh, berarti ilmu pengetahuan manusia ini sebenarnya banyak yang tidak sesuai gitu ya? Karena itu manusia itu tidak ada beban. Bumi itu tidak ada beban. Dibandingkan dengan alam semesta seperti bulan dan matahari. Tahu. Sekali saja bulan itu jatuh ke bumi, atau matahari yang jatuh ke bumi, jangan itu bintang saja yang jatuh ke bumi. Hancur. Jangan melihat planet saja yang berdekatan dengan bumi, bertabrakan sedikit, bumi akan tergoncang. Nah, bulan itu berarti katanya, kata jin yang pernah juga saya hadirkan di sini, katanya panas ya? Ya, Itu tidak bisa, artinya manusia tidak akan Tidak. bisa sampai ke sana. tidak mungkin sampai ke bulan gitu ya? Saya katakan, saya meragukan peneliti yang bisa datang Ke bulan? karena sifat batu sangat panas. Siapapun yang mendatang akan bisa menjadi debu. Oh, iya. Siapa bilang bulan itu sangat tinggi. Kau bayangkan saja dia bisa menyinari malam hari. Seterang apa itu? Ya, kata kalau pengetahuan manusia, bulan itu mendapat cahaya dari matahari. Ya, matahari pergi. Memang dia memantulkan sinar ke bulan. Tapi bulan punya cahaya sendiri. Sebenarnya, bulan memiliki cahayanya sendiri. Oh begitu. Tidak mungkin matahari memberikan cahaya kamu. Sedangkan matahari jauh di sana. Dan bulan di sini. Sedangkan pada saat matahari terbenam, dia sudah meredupkan sinarnya. Dan pada malam hari bulan pun memancarkan sinarnya. Kau lihat, rasa mereka bertemu, apa yang terjadi? Gelap. Iya. Tidak ada cahaya. Tertutup. Kenapa? Karena tidak ada pantulan sinar mereka. Dan kalau malam, mereka menjadi merah. Iya. Iya. Mereka ini mungkin bulan sinar tidak seterang matahari. Matahari itu dia karena mengeluarkan api. Iya. Sehingga dia dikatakan terang. Padahal terang itu karena terangnya panas. Panasnya api. Panasnya api ya, betul. Ya, Lah bulan sendiri mengeluarkan api juga enggak? tidak. Tidak. Hanya cahaya. Hanya cahaya. Ya. Sebenarnya cahaya itu cahaya panas. Cahaya panas juga. Iya. Kami di kerajaan kota ini sangat mengkhawatirkan matahari. Tidak pernah muncul matahari. Tidak pernah sampai matahari situ. Ya,
Tapi itu saya katakan, panas itu akan timbul. Yang tidak tahu dia akibatkan mungkin saja karena adanya pasang kemarau panjang di seluruh bumi. Ya, Iya. itu akan mempengaruhi Iya. dan akan berdampak. Kalau untuk perang sendiri, saya tidak tahu. Oh iya, terus satu lagi pertanyaan saya. Anda pernah ke kutub utara sana? Ke kutub utaranya bumi ini. Anda kan berada di kutub selatan. Nah, Anda pernah berada di ke kutub utara? Ya. Pernah. Nah, di kutub utara itu ada kehidupan enggak di sana? Kutub utara Ke- itu ada, kehidupan manusia. kehidupan manusia ada, tapi manusia biasa. Manusia biasa sama dengan kami gitu ya. Ya, Nah, di balik kutub utara sendiri masih ada artinya masih tanah bumi ini masih ada kutub utara tanah bumi atau sudah di ujung bumi itu tidak ada lagi. tidak ada. Oh, berarti itu sudah ujungnya gitu ya. Ya, Sama dengan kutub selatan itu ujungnya bumi juga. Oh. tidak ada lagi yang namanya tanah. Mungkin kau maksud pegunungan. Iya, pegunungan. Kalau pegunungan kan memang ada yang mengelilingi bumi gitu ya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dahulu itu utara sangat subur, Heeh. tapi sekarang tidak. Jadi es juga kan? Ya, Iya. tersimpan sesuatu di sana, Apa itu? kehidupan lain Oh, ada kehidupan lain di situ. sebelum menjadi sebuah es berabad-abad lalu. Ada sebuah desa sangat subur. Ya, seperti kota kecil, tapi kerajaan tersendiri. Oh. Saya tidak tahu apa itu manusia apa bukan. Oh gitu ya. Ya, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi. Mereka seperti tertutupi. Oleh es. Ada. Kan sama di kutub selatan juga begitu kan, dulu ada kerajaan juga kan. Ya, Iya, saya pernah menghadirkan ratunya itu yang di kutub selatan itu. ya, Nah terus oh iya, saya lupa. Nah di bumi ini kan Allah ciptakan kan dalam 7 lapis gitu kan. Nah di lapisan bawah bumi ini ada kehidupan enggak? Seperti manusia ini. 7 lapis. Berabad-abad lamanya ada. Mereka mulai punah. Bumi ini sebenarnya memiliki kehidupan yang berbeda-beda, berubah-ubah, dan turun temurun punah. Ada yang lain punah, yang lain sebagai Oh silih berganti gitu maksudnya. ya. Saya rasa mungkin ada. Oh Anda sendiri belum pernah ke bumi lapis bawah gitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya, ya sudah.
Oh iya, Anda umurnya berapa? Saya, Nah, saya sudah tua, berapa? mungkin sekitar 300 tahun. 300 tahun. Oh. Anda punya nama? Tidak, Tidak. Raja Anda umurnya berapa? Pemimpin tertingginya Anda itu? sangat tua, Berapa beliau? 500 tahun. 500 tahun. Iya, iya, iya. Ya sudah. Anda bentuknya besar ya? Berapa meter kalau ukuran manusia? Mungkin Setinggi apa? 10 kali manusia. 10 kali manusia. Ya, Besar ya? Iya, iya. Terus Anda di sana banyak? tidak, Tidak. tidak, Sedikit. Lah, bukannya jin itu bangsanya banyak gitu? tidak tahu mana. Mereka sama seperti manusia, mengembara. Oh. Ya sudah, terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir berbagi informasi. Ya, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan? Ya sudah, saya kembalikan Anda ke tempat asal. Terima kasih, sampaikan salam untuk pemimpin Anda. Salam dari kami di sini. Ya, saya akhiri. Selamat siang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini hati dikembalikan ke tempat asal Allah. Allah. Luar Allah. Luar. Semua resepnya kembali Allah. Ya, demikianlah tadi dialog kami dengan sosok penghuni kerajaan yang berada di balik kutub dinding es kutub selatan sana, benua Antartika. Ternyata mereka dari bangsa jin, namun bentuknya sama persis dengan manusia, dan mungkin katanya ada manusia yang pernah melihat, makanya mengatakan kami adalah manusia. Tapi kenyataannya mereka juga sama dengan dari bangsa jin dan berada di alam gaib, ya alam yang berbeda dengan alam manusia. Ya, banyak yang disampaikan tadi terkait mengenai perang antara Iran dan Israel. Itu sebenarnya mereka tidak terkena dampak sama sekali karena mereka jauh, karena mereka jauh di kutub selatan sana. Dan kalaupun terjadi perang nuklir mungkin akan berdampak bagi mereka, tapi itu pun juga tidak begitu signifikan katanya. Kami juga tadi sempat bertanya mengenai lapisan bumi atmosfer, yang dikatakan bahwa atmosfer itu lapisannya sangat tebal dan mereka sendiri tidak bisa menembusnya. Namun manusia mengklaim bahwa bisa pergi ke bulan. Ya, ini menjadi tanda tanya juga, apakah klaim manusia itu benar adanya atau hanya sebagai propaganda semata. Dan dia juga mengatakan bahwa bumi ini bentuknya sebenarnya adalah seperti lempengan. Ya, mungkin ini yang dimaksud oleh penganut pemahaman bahwa bumi ini datar, jadi bentuknya seperti lempengan, ya bulat, ya mungkin seperti piringan kali ya. Ya, dan bukan bumi yang bergerak mengelilingi matahari, tapi matahari lah yang berpindah, sama dengan bulan, matahari dan bulan yang berpindah-pindah. Makanya ada waktu, perubahan waktu antara siang dan malam.
tapi bukan buminya yang berputar mengelilingi matahari, tapi matahari lah yang berpindah-pindah. Tapi matahari sendiri itu sama informasinya bahwa matahari itu bentuknya sangat besar dan sangat panas karena dia mengeluarkan api. Dan bulan juga itu juga punya cahaya sendiri yang dihasilkan dari hawa panas. Hawa panas ini yang juga menjadi tanda tanya bahwa manusia pernah ke bulan, karena menurut yang hadir tadi bahwa dia sendiri meragukan bahwa apakah informasi dari manusia pernah ke bulan, karena bulan itu sangat panas dan tidak bisa disentuh, tidak bisa diinjak permukaannya karena bisa menjadi debu saking panasnya, dan jaraknya yang sangat jauh juga dari bumi. Menurut yang hadir tadi bahwa jaraknya bisa sampai ribuan tahun bulan ini sama dengan matahari. Ya, memang banyak informasi yang agak berbeda dengan informasi yang ditampilkan, yang dipelajari di ilmu pengetahuan yang disampaikan di manusia ini, bahwa bumi katanya bulat seperti bola, tapi menurut dia tadi itu adalah berbentuk lempengan datar. Bumi ini datar dan berbentuk lempengan seperti piring bulat. Iya, demikianlah konten dari kami hari ini. Atas salah kata, salah ucapan, salah informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Kami tekankan kembali bahwa ini tadi adalah dialog dengan sosok gaib dari bangsa jin. Boleh dipercaya, boleh tidak. Apa informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan tadi, oleh jin tadi, itu bisa dipercaya, bisa juga tidak. Itu terserah, kembali kepada diri masing-masing. Tidak perlu dijadikan perdebatan, karena apa yang disampaikan itu hanya sebagai tambahan informasi saja. Ya, kami akhiri konten hari ini. Nantikan konten kami berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.